lalu. Semenjak masuk Islam, Abu Sufyan bin Al-Harits radhiyallahu anhu mengejar ketertinggalannya. Ia berusaha menjalani sisa hidupnya untuk terus beribadah kepada Allah dan membela agama Allah. Hal ini terbukti ketika Nabi mengumumkan perang Hunain. Abu Sufyan bertekad untuk ikut dalam perang tersebut. Ia berharap keikutsertaannya itu adalah sebagai penebus dosanya di masa lalu yang penuh dengan permusuhan terhadap Nabi. Pada perang tersebut, ketika itu Nabi dalam keadaan terjepit. Musuh menyerang secara tiba-tiba dari berbagai arah. Namun, ia tetap bertahan bersama Nabi, sehingga sikapnya itu tercatat dalam sejarah dengan tinta cahaya. Jabir bin Abdullah menuturkan, tatkala kami sampai di lembah Hunain, kami menuruni lembah Ajwab Hatut, salah satu lembah Tihama yang sangat terjal. Di pagi buta itu kami turun hingga ke dasar lembah. Namun, ternyata musuh telah mendahului kami tiba di lembah tersebut. Mereka bersembunyi di lereng-lereng sempitnya untuk menyerang kami secara tiba-tiba. Mereka telah berkumpul dan mempersiapkan segalanya untuk menyerang kami. Demi Allah, tidak ada yang menggentarkan kami ketika kami menuruni lembah tersebut, kecuali kedatangan pasukan yang menyerang kami dengan membabi buta secara serentak. Pasukan muslim berlarian kucar-kacir tanpa seorang pun menoleh kepada yang lain. Rasulullah menghindar ke arah kanan seraya berseru, "Di mana pasukan kaum muslimin? Kembalilah kepadaku. Aku adalah Rasulullah. Aku Muhammad bin Abdullah." Namun sayangnya sudah tidak ada lagi pasukan kaum muslimin yang berada di tempat itu, kecuali beberapa orang saja yang tetap bertahan menemani Rasulullah dari kalangan muhajirin, ansor, dan kalangan kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang tetap tegar menemani Rasulullah dari kalangan muhajirin adalah Abu Bakar dan Umar. Sedangkan dari kalangan keluarganya yaitu Ali bin Abu Thalib, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Sufyan bin Al-Harits beserta anaknya, Al-Fadl bin Abbas, Rabi'ah bin Al-Harits, Usama bin Zaid, dan Aiman bin Ubaid yang terbunuh saat itu. Abu Sufyan menceritakan, ketika kami bertemu musuh di Hunain, aku langsung melompat dari kudaku sambil terus menghunus pedang. Allah mengetahui bahwa semua itu aku lakukan demi mengharapkan mati syahid di jalannya. Sementara Rasulullah menyaksikan apa yang aku lakukan. Ketika itu Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, dia adalah saudaramu dan anak pamanmu, Abu Sufyan. Maka ridhoilah dia." Rasulullah lantas berkata, "Aku sudah meridhoinya. Semoga Allah mengampuni semua dosanya saat dia memusuhiku." Kemudian Rasulullah menoleh ke arahku dan berkata, "Sungguh, engkau memang saudaraku." Betapa gembiranya Abu Sufyan mendengar pernyataan Nabi tersebut. Ia pun langsung mencium kaki Rasulullah dengan air mata berderai membasahi pipinya. Setelah itu ia bangkit menerjang pasukan kaum musyrikin, mencerai-beraikan barisan mereka, sambil terus menjaga Nabi sekuat tenaga seraya memegang tali kekang bagol putihnya. Sementara itu Nabi berseru, "Akulah sang Nabi, sungguh aku tidak berdusta. Akulah keturunan Abdul Muthalib."